Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ume Nihongo. Di video kali ini kita akan membahas tentang partikel no yang memiliki arti kepunyaan dan juga contoh kalimat pertanyaan yang dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Partikel no memiliki arti kepunyaan. Bisa diartikan untuk kata benda yang pertama itu yang menerangkan. Kemudian kata benda yang kedua itu yang diterangkan. Bisa juga diartikan untuk kata benda yang pertama itu yang memiliki dan kata benda yang kedua itu yang dimiliki. Mari langsung saja ke contoh. Di sini saya berikan sedikit contoh kosakata bahasa Jepang. Akan lebih baik jika kalian banyak-banyak menghafal kosakata bahasa Jepang agar kalian lebih mudah saat kalian belajar bahasa Jepang. Di sini kata benda yang pertama saya berikan contoh kata watashi. Dan untuk kata benda yang kedua, mari kita isi dengan kosakata yang ada di samping kiri ini. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, watashi no namae, artinya nama saya. Watashi no kabang, artinya tas saya. Watashi no enpitsu, artinya pensil saya. Watashi no ie, artinya rumah saya. Watashi no kazoku, artinya keluarga saya. Watashi no kanojo, artinya pacar saya. Watashi no saifu, artinya dompet saya. Watashi no kutsu, artinya sepatu saya. Watashi no boushi, artinya topi saya. Watashi no zubong, artinya celana saya. Oke, dan inilah contoh penggunaan partikel no. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan perbanyak latihan dengan menggunakan kosakata baru agar kalian lebih cepat belajar bahasa Jepang. Dan selanjutnya, kita akan belajar membuat kalimat-kalimat pertanyaan. Di sini saya berikan beberapa contoh kalimat pertanyaan, yaitu nani atau nan, artinya apa. Yang kedua, dare, artinya siapa. Yang ketiga, doko, artinya di mana. Yang keempat, itsu, yang artinya kapan. Yang kelima, doste, yang artinya mengapa. Yang keenam, do, artinya bagaimana. Yang ketujuh, ikutsu, yang artinya berapa banyak. Arti lain untuk menanyakan umur. Selanjutnya, ikura, berapa banyak untuk jumlah uang. Dan yang kesembilan, dore, yang artinya yang mana. Dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Untuk kali ini kita hanya membahas ini dulu. Contoh penggunaan kalimat tanya nan atau nani. Untuk contoh yang pertama, kalian bisa sebutkan salah satu. Pilih saja kore, sore, atau are. Kore artinya ini. Sore artinya itu, yang masih dekat dengan kita. Dan are artinya itu, tetapi jauh dari diri kita. Contohnya, kore wa nan desu ka? Artinya, ini apa? Sore wa nan desu ka? Artinya, itu apa? Are wa nan desu ka? Artinya, itu apa? Dan berikutnya adalah kalimat pertanyaan untuk menanyakan nama. Contohnya, anata no namae wa nan desu ka? Artinya, siapa nama Anda? Contoh berikutnya, Karin-san, nani o shite imasu ka? Artinya, Miss Karin sedang apa? Dan contoh yang kedua yaitu dare, artinya siapa. Contoh pertama yaitu
kono, sono, dan ano. Artinya sama dengan ini, itu, dan itu, tetapi jauh dari diri kita. Kata kono, sono, dan ano ini berbeda dengan kore, sore, are karena tidak bisa berdiri sendiri, sebab fungsinya sebagai kata tunjuk yang menerangkan kata benda yang ditunjuknya. Dan contoh kalimat pertanyaannya yaitu kono hito wa dare desu ka? Artinya, siapa orang ini? Sono hito dare desu ka? Artinya, siapa orang itu? Selanjutnya, ano hito dare desu ka? Ini biasanya sambil menunjuk seseorang. Kemudian contoh yang kedua yaitu kono jitensha wa dare no desu ka? Atau kore wa dare no jitensa desu ka? Kedua kalimat pertanyaan itu memiliki arti yang sama. Artinya, sepeda ini milik siapa? Atau sepeda siapa ini? Contoh selanjutnya yaitu untuk menanyakan keberadaan seseorang di dalam rumah atau di dalam suatu tempat. Contohnya, dareka ga imasu ka? Artinya, apakah ada orang? Contoh kalimat pertanyaan yang ketiga yaitu doko. Artinya, di mana? Contoh yang pertama yaitu toire wa doko desu ka? Artinya, toilet di mana? Yang kedua yaitu eki wa doko desu ka? Artinya, di mana stasiun atau stasiun ada di mana? Kemudian contoh selanjutnya yaitu doko e ikimasu ka? Artinya, pergi kemana atau mau pergi kemana? Dan selanjutnya, itsu, kapan? Contoh yang pertama yaitu Nihongo no ryoku shiken wa itsu desu ka? Artinya, kapan tes bahasa Jepang? Contoh berikutnya yaitu itsu ikimasu ka? Artinya, kapan pergi atau kapan akan pergi? Contoh lain yaitu itsu kaerimasu ka? Artinya, kapan pulang? Dan contoh selanjutnya yaitu otanjoubi wa itsu desu ka? Artinya, kapan Anda ulang tahun? Kemudian contoh kalimat pertanyaan yang kelima yaitu doste. Artinya, kenapa atau mengapa? Contoh yang pertama yaitu doste Nihon ni ikitai desu ka? Artinya, kenapa ingin pergi ke Jepang? Contoh berikutnya yaitu doste Nihongo wo benkyou shitai desu ka? Artinya yaitu kenapa ingin belajar bahasa Jepang? Dan contoh selanjutnya yaitu doste chikoku shimashita ka? Atau doste chikoku shitan desu ka? Artinya sama, yaitu kenapa Anda telat? Contoh kalimat pertanyaan yang berikutnya yaitu do. Artinya, bagaimana? Contoh pertama yaitu kore wa do desu ka? Artinya, bagaimana dengan ini atau ini bagaimana? Contoh berikutnya yaitu Nihon wa dou omoimasu ka? Artinya di sini bisa bagaimana atau apa, yaitu bagaimana pemikiran kalian tentang Jepang atau apa pemikiran kalian tentang Jepang. Dan selanjutnya yaitu shiken wa dou deshita ka? Artinya, bagaimana dengan ujiannya? Perlu diingat di sini, kalimat deshita ka itu adalah kalimat lampau. Jadi, ujiannya telah berlalu. Kemudian contoh kalimat pertanyaan yang berikutnya yaitu ikutsu, yang artinya berapa banyak, tapi ini untuk jumlah barang. Contoh yang pertama yaitu kono hon wa ikutsu arimasu ka? Artinya, buku ini ada berapa banyak? Contoh berikutnya yaitu kono hon wa ikutsu hoshii desu ka? Artinya, buku ini berapa banyak kamu inginkan? Atau ingin berapa banyak buku ini?
Berikutnya yaitu untuk menanyakan umur. Anata wa ikutsu desu ka? Artinya, berapa umur Anda? Dan untuk contoh kalimat pertanyaan yang ke-8 yaitu ikura. Artinya, berapa banyak? Ini untuk jumlah uang. Contoh yang pertama yaitu kono hon wa ikura desu ka? Artinya, berapa harga buku ini? Dan contoh berikutnya yaitu kono kuruma wa ikura kaimashita ka? Artinya, berapa Anda beli mobil ini? Contoh selanjutnya yaitu sono smartphone no nedan wa ikura desu ka? Artinya, berapa harga smartphone itu? Dan untuk contoh yang ke-9 yaitu dore. Artinya, mana atau yang mana. Contoh yang pertama yaitu anata no jitensha wa dore desu ka? Artinya, yang mana sepeda Anda? Contoh yang kedua yaitu ichiban yasui pasokon wa dore desu ka? Artinya, mana laptop yang paling murah? Kemudian contoh selanjutnya yaitu dore ga anata no ie desu ka? Artinya, yang mana rumah Anda? Oke, bagaimana teman-teman pembahasan kita kali ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.